Hai guys, kali ini Mimin akan membahas sebuah film berjudul Emergency Declaration. Film ini berkisah tentang pesawat jatuh yang mana tidak jadi jatuh. Dan sebelum nonton filmnya, Mimin sarankan untuk nonton dalam keadaan perut kenyang, pikiran tenang, dan istirahat yang cukup. Oke, langsung saja tanpa perlu berlama-lama, langsung kita saksikan alur cerita filmnya. Scene diawali seseorang bernama Park Jae-yuk. Kita panggil saja Mas Jae. Dia adalah tokoh utama dalam film ini. Dia juga mantan pilot yang sangat hebat yang akan pergi ke Hawaii untuk pengobatan anaknya yang bernama Somin. Anaknya ini memiliki penyakit langka yaitu eksim, kulit merah dan gatal-gatal. Anaknya tiba-tiba ingin ke kamar mandi sendiri karena tidak mau merepotkan ayahnya yang telah lama mengantri tiket pesawat. Saat Somin mengecek, ternyata toilet wanita penuh semua. Ia memutuskan untuk pergi ke toilet laki-laki. Kemudian scene berganti ke seorang pria bernama Park Ryu Jin Sok. Kita sebut saja Mas Ryu. Dia adalah bebenguk sekaligus dokter gila dalam film ini. Ia sedang membedah ketiaknya dan memasukkan sebuah kapsul virus ke dalam ketiaknya agar terhindar dari pintu pemeriksaan keamanan bandara. Namun ia sadar bahwa ada seseorang yang memerhatikan dari bilik kamar mandi. Saat Mas Ryu ingin mengecek, ternyata Mas Jae datang. Ternyata yang di kamar mandi adalah Somin. Saat sedang bersiap-siap masuk ke pesawat, tiba-tiba Mas Ryu datang menghampiri Mas Jae. Ia bertanya terlalu kepo kepada Mas Jae tentang tujuannya kemana, kerja di mana, punya istri apa enggak. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung Mas Jae. Sampai akhirnya Mas Ryu melihat koper dan mengetahui bahwa Mas Jae akan pergi ke Hawaii. Dan Mas Ryu akhirnya membeli tiket pesawat ke Hawaii. Dan anaknya memberitahu sesuatu ke Mas Jae dengan membisikkan ke telinga Mas Jae. Kemudian setelah Mas Jae berada di dalam pesawat, ternyata Mas Ryu juga naik dalam pesawat yang sama. Pilot bersiap-siap pesawat akan terbang. Pramugari mulai melayani para penumpang. Mesin mulai dinyalakan. Di dalam pesawat banyak orang-orang yang hendak traveling, ada juga yang ingin mengunjungi keluarganya, ada juga yang mau berobat. Namun mereka semua tidak tahu bahwa takdir buruk akan menimpa mereka. Di sisi lain, kita diperkenalkan seorang detektif bernama Park In-ho. Ia mendapat laporan dari bocil kematian bahwa ada seseorang yang mengancam akan menjatuhkan pesawat ke Hawaii. Detektif pun mulai menyelidiki kasus tersebut karena istrinya akan pergi ke Hawaii. Saat diinterogasi, bocil-bocil ini memberitahu bahwa pria itu adalah Mas Ryu yang tinggal di dekat apartemen mereka. Detektif pun langsung mengecek apartemen tersebut. Ia mencium bau busuk dari dalam apartemen. Dan ternyata ada seekor mayat di dalamnya. Polisi pun mengecek apartemen dan ditemukan rekaman bahwa ada seseorang membuat virus dan diuji coba ke tikus. Saat dicek bahwa mayat tersebut ternyata mati karena virus. Di dalam pesawat, Mas Ryu mengeluarkan virus dari ketiaknya. Ia juga menyemprotkan virus di dalam kamar mandi. Saat keluar, Somin ternyata hendak ke kamar mandi. Beruntung ada orang lain yang nyerobot masuk ke kamar mandi. Jadi Somin terhindar dari virus. Kemudian Mas Ryu membisikkan Somin bahwa semua orang di pesawat akan mati. Saat di kamar mandi, pria tersebut merasa kejatuhan debu, padahal itu adalah virus. Ia melaporkan kepada pramugari. Pramugari pun akhirnya mengecek dan mencium bubuk itu. Ya, otomatis ia langsung tertular virus tersebut. Mas Jae tidak sengaja melihat video yang ditonton oleh teman di sampingnya, yang mana video itu berisi tentang pria sedang mengancam. Saat dicek, Mas Jae sadar bahwa pria itu adalah Mas Ryu. Mas Jae melaporkan ke pramugari. Somin juga bilang apa yang dikatakan Mas Ryu. Katanya semua orang di pesawat ini akan mati. Pramugari meminta Mas Ryu KTP dan diketahui bahwa ia adalah seorang dokter. Di sisi lain, detektif meminta kepada pihak maskapai agar pesawatnya kembali ke Korea karena di dalam pesawat ada pria teroris. Namun maskapai tidak mendengarkan saran detektif. Kembali ke pesawat, jam makan siang pun tiba. Pramugari menyiapkan makanan untuk pilot dan kopilot. Dalam keadaan daging untuk kopilot sudah terkena virus karena dapur pesawat dekat dengan kamar mandi. Namun dagingnya justru diminta oleh pilot dan kopilot pun mengalah. Tiba-tiba pria tadi yang terkena virus mulai sakit, hidung dan matanya keluar darahnya. Dia pun mencari bantuan, namun tidak ada orang yang mau membantunya. Bahkan para penumpang takut kepadanya. Akhirnya pria itu muntah darah.
Beruntung saat dicek ada dokter yang mengeceknya. Ternyata pria itu sudah mati. Kapten mendapat pesan dari pramugari jika di pesawatnya ada serangan teroris. Kopilot langsung mengecek dan Mas Jai langsung melabrak Mas Ryu untuk menunjukkan sesuatu yang ada di ketiaknya. Saat dimintai KTP, Mas Ryu malah lari ketakutan. Para penumpang langsung menangkapnya. Mas Ryu sadar bahwa dia akan tertangkap dan langsung menyebarkan virusnya di dalam pesawat. Setelah mengikat Mas Ryu, Mas Jai menyapa kopilot yang ternyata ia adalah teman lamanya, yang mana kopilot justru seperti membenci Mas Jai. Karena kejadian itu, kopilot langsung memberitahu ke pusat bahwa benar ada virus di pesawatnya. Para penumpang juga sudah mengalami efek dari virus tersebut. Scene berpindah di bandara yang dihadiri Menteri Transportasi. Mereka membahas virus dan ternyata virus itu lebih mematikan dari virus corona. Ciri-ciri terkena virus adalah batuk, demam, pembuluh darah pecah, kulit melepuh disertai gatal-gatal. Mereka juga menemukan informasi tentang Mas Ryu yang dulu pernah bekerja di perusahaan farmasi bernama Bricom. Detektif menyarankan agar negosiasi kepada Mas Ryu agar tidak membuat masalah di pesawat. Saat bernegosiasi, ternyata Mas Ryu menginginkan bahwa semua penumpang di pesawat mati bersama dirinya. Dilihat-lihat ini seperti dokter gila atau psikopat. Ia juga senang ketika melihat para penumpang mati seperti para tikus yang telah diuji coba sebelumnya. Mas Ryu juga meludah ke wajah kopilot. Tiba-tiba saja pilot tewas gara-gara makan daging yang telah terkena virus. Pesawat pun tak terkendali dengan kecepatan penuh. Menukik tajam ke bawah, semua orang panik. Beruntung Mas Jai datang dan menaikkan ketinggian pesawat. Saat dicek ternyata Mas Ryu telah tewas karena virus buatannya sendiri. Serangan virus ini telah tersebar di TV Korea, yang mana ada salah satu penumpang yang menyebarkan video di dalam pesawat. Dengan memakai wifi pesawat, mendengar berita tersebut masyarakat mulai panik dan demo. Karena masyarakat khawatir ada keluarga mereka di dalam pesawat itu. Pemerintah juga memberitahu bahwa berita virus di pesawat itu benar adanya. Menteri Transportasi juga akan pergi ke Hawaii untuk menangani warga Korea yang akan mendarat di Hawaii. Kembali lagi ke pesawat. Pramugari memisahkan penumpang yang sudah terinfeksi dan yang belum terinfeksi di depan dan di belakang pesawat. Di sini Somin juga ke kabin belakang karena kulitnya melepuh. Di sisi lain, detektif mendatangi perusahaan farmasi yang dulu Mas Ryu bekerja di sana. Namun ia tidak diizinkan masuk karena tidak adanya bukti jika perusahaan itu berkaitan dengan virus dan terjadilah kegaduhan. Kembali ke pesawat, kopilot akan mendarat di Hawaii, namun pihak bandara Hawaii tidak mengizinkan pesawat Korea mendarat karena pemerintah Amerika tidak mau jika virus yang di pesawat menyebar. Karena ditolak, akhirnya pesawat kembali ke Korea dengan bahan bakar yang menipis. Kopilot memberitahu bahwa pesawat akan kembali ke Korea. Para penumpang pun kecewa karena ada yang mau liburan tidak jadi, ada yang mau bekerja juga tidak jadi. Masyarakat juga panik, takut bila pesawat Korea akan membawa virus di Korea. Menteri juga kembali ke Korea. Detektif mendapat telepon jika ada seseorang yang membantu Mas Ryu dalam melancarkan aksinya. Mendengar hal itu, detektif langsung saja memeriksa apartemennya. Dan ternyata orang itu kabur. Karena terburu-buru, detektif pun akhirnya kecelakaan. Pria yang dikejar detektif bukannya kabur malah menolong detektif. Di ambulan, pria itu mengaku bahwa ia ditipu oleh Mas Ryu karena Mas Ryu sebelumnya meneliti sebuah virus mutasi yang sangat menular dan sangat berbahaya. Virus itu bernama SC1. Tapi teman-teman Mas Ryu terinfeksi virus itu dan hanya Mas Ryu yang sehat tidak tertular. Karena hal itu Mas Ryu dipecat. Ia dituduh telah mengekspos ke publik dan membuat teman-temannya terinfeksi. Mas Ryu juga meminta virus itu untuk meneliti dan memperbaiki namanya agar bisa bekerja lagi di perusahaan farmasi. Mendengar hal itu, detektif langsung mengunjungi teman Mas Ryu yang terinfeksi virus. Tiba-tiba, detektif mendapat info bahwa virus itu sudah ditemukan vaksinnya. Kembali ke pesawat, kopilot ternyata sudah mulai terinfeksi. Kopilot meminta temannya yaitu Mas Jai untuk menggantikan posisinya karena ia sudah tidak tahan menahan rasa sakitnya. Di sini kita tahu mengapa kopilot sangat membenci Mas Jai. Karena dahulu istri kopilot mati saat melakukan pendaratan darurat. Istri kopilot adalah pramugari. Ia mati karena terkena ledakan mesin pesawat. Dan pada saat itu pilotnya adalah Mas Jai. Kemudian ada bapak-bapak yang hanya memikirkan keselamatan dirinya. Seperti dalam film Train to Busan, ia mengusir orang-orang terkena virus agar dia sendiri yang tidak terinfeksi. Yang mana di kabin belakang hanya diisi orang-orang terkena virus.
Lalu, menteri memaksa untuk meminta vaksinnya ke perusahaan farmasi karena virusnya dari perusahaan tersebut. Jika tidak, maka perusahaan itu akan ditutup pemerintah, dan akhirnya perusahaan setuju dan akan memberikan vaksinnya secara gratis. Mendengar hal itu, para penumpang bahagia karena masih bisa selamat dengan adanya vaksin. Kopilot tiba-tiba muntah darah dan memutuskan untuk mendarat di Jepang karena ia sudah tidak kuat lagi menerbangkan pesawatnya dan juga bahan bakar telah menipis yang mana akan mengisi bahan bakar di Jepang. Pemerintah Korea memohon kepada Jepang untuk mengizinkan mendarat, namun Jepang dengan tega menolak bahwa pesawat pembawa virus tidak boleh mendarat di Jepang. Takut virus menyebar di Jepang, namun kopilot tetap ingin mendarat. Tapi Jepang justru mengirim pesawat tempur untuk menembak pesawat Korea jika berani mendarat di Jepang. Kopilot pun tetap ingin mendarat di Jepang. Namun lagi-lagi, Jepang justru memperingati dengan tembakan agar tidak mendarat. Semua penumpang mulai panik mendengar tembakan pesawat Jepang. Kopilot tetap kukuh dan ingin mendaratkan pesawatnya di Jepang. Saat hampir saja mendarat, tiba-tiba pesawat tempur Jepang akan menabrakkan ke pesawat Korea jika berani mendarat. Lalu, karena terpaksa dan hampir saja tabrakan, kopilot pun akhirnya mengalah dan memutar pesawatnya kembali ke Korea. Tiba-tiba saja kopilot pingsan dan membuat pesawatnya oleng tak terkendali. Mas Jay yang berada di sampingnya langsung membantu kopilot dan mengambil alih pesawatnya. Pemerintah Jepang meminta maaf kepada pemerintah Korea karena takut tidak mau mengambil risiko dari virus tersebut. Mendengar hal itu, para penumpang merasa bahwa vaksin belum ditemukan karena jika sudah ditemukan pastilah Jepang akan mengizinkan pesawat Korea untuk mendarat. Karena hal itu, pemerintah Korea juga ikut meragukan vaksin tersebut apakah bisa berfungsi ataukah belum. Bahkan masyarakat juga membuat pemilu online dan lebih banyak yang sepakat untuk tidak memperbolehkan pesawat Korea untuk mendarat di Korea karena takut tersebarnya virus. Detektif pun tidak terima jika pesawat tidak mendarat karena di pesawat ada istrinya. Ia langsung menyuntikkan virus ke dalam tubuhnya agar jadi uji coba vaksin demi istri tercintanya. Bahkan setelah mendekati Korea, pesawat dihalang-halangi oleh Angkatan Udara Korea dengan mengirimkan 2 pesawat tempurnya. Menteri pun langsung mengecek keadaan detektif. Para penumpang juga sedih karena melihat warga Korea yang menolak pesawat Korea untuk mendarat. Bahkan masyarakat demo agar pesawat itu tidak mendarat karena saking takutnya bila virusnya menyebar, padahal pemerintah sudah membuat tempat isolasi yang ketat. Kembali ke pesawat, para penumpang yang merasa bahwa warga Korea sendiri telah menolak mereka untuk mendarat. Para penumpang seketika memutuskan tidak mendarat dan lebih memilih mati di pesawat. Biarkan mati terkena virus dan tidak melukai keluarga mereka di rumah. Mendengar para penumpang sepakat untuk tidak mendarat, Mas Jay juga memutuskan untuk tidak mendarat. Ia juga memutuskan komunikasi pesawat dengan pihak maskapai. Semua penumpang pun video call dengan keluarga mereka. Mereka saling berpamitan, saling mencela dan saling memaki. Walaupun mulut kamu bau, tapi aku tetap mencintaimu dan memaafkanmu. Dan intinya seterusnya lah. Tak lama setelah Mas Jay memutuskan komunikasi, ternyata vaksin yang diberikan ke detektif sebagai bahan uji coba telah mengalami perubahan. Mengetahui hal itu, pihak maskapai menghubungi Mas Jay, namun tidak bisa karena telah putus komunikasinya. Akhirnya maskapai meminta keluarga penumpang untuk memberitahu bahwa vaksinnya telah ditemukan. Hal itu tentu saja membuat para penumpang gembira. Mas Jay pun ikut gembira karena vaksin sudah berhasil ditemukan. Ia bersiap-siap akan mendaratkan pesawatnya, namun masalah terjadi lagi. Bahan bakar pesawat sudah hampir habis, sedangkan bandara di Seoul masih jauh. Ia terpaksa mendaratkan pesawatnya di bandara terdekat, yaitu bernama Bandara Songmu. Sedangkan di Bandara Songmu pada saat itu cuacanya buruk, banyak angin. Mas Jay memberitahu kepada pihak maskapai bahwa pesawatnya terbang dengan kecepatan penuh, namun jika mendarat di bandara terdekat akan membuat pesawat jatuh dan keluar dari landasan. Mas Jay juga harus melawan angin yang akan berubah arah setiap 10 menit sekali. Mas Jay kemudian mematikan mesin pesawat untuk menghemat bahan bakar dan memutarkan pesawatnya beberapa kali, yaitu mengelilingi bandara demi menurunkan kecepatan pesawatnya. Setelah berputar cukup lama, Mas Jay menurunkan pesawatnya dalam keadaan kecepatan masih tinggi. Semua orang panik, ambulan juga sudah siap siaga di bandara. Goncangan dalam pesawat membuat pesawat tidak stabil.
Beruntungnya, dengan keahlian Mas Jai, pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Dan semua penumpang selamat kecuali yang sudah mati karena virus. Setelah beberapa waktu, para penumpang mengadakan pertemuan dan makan bersama. Di sana, ada detektif yang belum sembuh total karena dosis vaksin yang diberikan terlalu banyak. Film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah berbuat baiklah sebanyak-banyaknya karena kita tidak tahu kapan musibah itu akan terjadi ke diri kita. Jika sudah mati, maka yang bisa menyelamatkan kita adalah amal soleh kita. Jika kalian suka video ini, tekan tombol like, dan jika kalian tidak suka video ini, tekan tombol subscribe ya sobat.